واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويدك رسول الله جاءك في ذاك الكريم تجلى باسم التاجر يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله ما تربينا يكفيها تأتي على حسب الإسيان في الجسم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم والهدي الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال بصلاة منك دائمة على النبي هل ساجدين يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا ما الله يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يا ملائكة المكرمين والملائكة الكريمين جميع الطرق وأهل الإله من أوله إلى آخرهم وأشهاده أولئك رضي الله عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة ويجيب لنا من أسرارهم وأموالهم كلهم وكراماتهم وأقدارهم وفضلاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faqala Syekh Malik rahimahullah wa la naf'ani wa kaduluni wa bikum bidawri. Amin radhiyallahu anhu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'inil ihsani. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita kembali terus untuk membahas dan mempelajari tentang ketuhanan yang amat penting bagi kita sekali untuk mengenal Tuhan. Ya, karena dulu pada zaman Syekh Hamad ada seorang dahli, seorang dahli ya, yang tak percaya sama Tuhan, atau sekarang itu disebut ateis. Dia tidak percaya di situ. Maka oleh karena itu sering orang-orang ateis ini sengaja memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang terjadi oleh seorang dahli atau ateis ini pada zaman Syekh Hamad di Baghdad sana. Nah, dia sengaja datang ke masjid. Nah, di situ dia ajak berdiskusi jamaah yang ada di masjid tersebut. Dia nantangin, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertama, di mana itu kalau emang ada Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau emang ada Tuhan itu di mana Tuhan? Ada enggak sesuatu yang enggak ada asalnya? Dan yang ketiga, kalau memang Tuhan itu ada, lagi ngapain? Lagi ngapain dia? Sekarang ini tentunya jamaah yang ada di masjid itu gak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan dari orang dahliyah, orang ateis. Semuanya kebingungan. Semuanya kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Akhirnya setelah beberapa orang ulama nggak ada yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Maka dia nantang siapa lagi yang belum menghadapi saya. Itu dia. Siapa lagi? Barangkali ada ulama yang belum menghadapi saya. Maka para jamaah itu menyebut ada yaitu Syekh Hamad. Dia yang belum ketemu
dengan kamu, yang belum berhadapan dengan kamu. Ya coba, ya datangkan beliau ke sini. Bisa enggak menjawab pertanyaan saya? Ya, akhirnya orang ada utusan yang datang kepada Syekh Hamzah. Dia memberitahukan tantangan yang diberikan oleh Sidah dia ini, ya, atau ateis. Nah, kebetulan ya Syekh Hamzah itu semalam dia bermimpi. Ya, mimpi dia lihat sebuah pohon besar yang begitu subur. Ya, tiba-tiba ada seekor babi. Babi ini akhirnya merusak itu pohon. Habis, ya, daun-daunnya sampai ranting, dahan dan dahan-dahannya semuanya habis dirusak sama dia. Tinggal, ya, batangnya doang tuh pohon. Syekh Ahmad bingung, apaan arti daripada mimpinya itu. Kemudian pagi-pagi biasa datang muridnya. Siapa? Yaitu Abu Hanifah. Nu'man. Abu Hanifah itu Nu'man. Lihat, kalau gurunya sedang kayak ngurung, maka dia berani nanyain, wahai tuan guru, kenapa kok kelihatan tuan tuh murung kayaknya? Ada apa? Begini, saya lagi mikirin mimpi saya semalam. Mimpi apa? Bilangin, ya, sama murid itu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini murid dia, ya, masih kecil, masih kanak-kanak. Kata Imam Abu Hanifah, kalau guru izinkan saya untuk mentafsirkan mimpi tersebut atau mentakwilkan mimpi tersebut, ya, saya takwilkan itu mimpi. Ya, kalau guru izinkan saya, ya, coba kata Syekh Hamzah, coba engkau, ya, tafsirkan apaan arti mimpi saya. Itu yang pohon besar, artinya itu adalah umat Islam, agama Islam. Jadi pohon yang besar itu tadi adalah agama Islam. Kemudian babi itu yang tadi merusak pohonan tersebut adalah dahlia, ya, dahlia atau orang yang ateis. Ya, kemudian kata Imam Syekh Ahmad, ada seekor macan datang, maka macan itulah yang membunuh itu babi. Ya, begitu mimpi saya semua. Ya, apa itu pohon adalah agama Islam, babi itu sudah lihat, ya, orang ateis. Sedangkan macan yang membunuh itu sudah lihat saya, ya, kayak ada yang besar saya.
wah, memang saya sedang diundang untuk menghadapi orang dahlia tadi. Ya, nah kata Abu Hanifah, udah, mari kita hadapi. Akhirnya Syekh Ahmad dan Imam Abu Hanifah ini yang masih kecil datang ke masjid. Ya, memang orang udah ramai sekali. Ya, ingin menyaksikan, ya, mendengarkan bagaimana jawaban Syekh Ahmad terhadap pertanyaan dahlia tadi atau si ateis tadi. Setelah datang dahlia itu, ya sengaja dia naik ke mimbar, atas mimbar. Dari situ dia nantangin, "Hei Syekh Ahmad, bisa enggak engkau ya menjawab 3 pertanyaan saya?" Yaitu pertama, kalau memang Tuhan itu ada, sebutkan ya di mana. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang tidak ada asalnya, ya, nggak ada mulanya. Dan yang ketiga, kalau memang Tuhan itu ada, iya, di mana lagi ngapain? Lagi ngapain dia sekarang? Nah, tiba-tiba Imam Abu Hanifah ini langsung dia, "Hei dahlia, ya, saya yang akan menjawab 3 pertanyaan tadi. Sebelum guru saya, ya, saya dulu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi." Si dahlia ini, ya, si ateis ini, ya tentu ngeremehin, ya, menganggap ngeremehin sama Abu Hanifah. Karena dia kan masih kecil, ya, lagi ngaji, ya, "Hei kamu, apakah bisa itu ulama-ulama yang besar-besar nggak sanggup, nggak bisa dia jawab? Masa engkau, ya, yang masih kecil ini bisa menjawab 3 pertanyaan saya tadi?" Ya, kata Abu Hanifah, ya, ilmu itu Allah yang memberikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Ya, walaupun engkau lihat saya masih kecil, tapi apa salahnya Allah memberikan ilmu kepada saya? Ya, lebih baik coba, ya, engkau jawab 3 pertanyaan saya tadi itu. Yang pertama, kata Abu Hanifah, engkau tanya, kalau emang Tuhan ada, ya, di mana Tuhan? Nah, sekarang saya akan tanya kepada engkau, apakah engkau percaya, yakin bahwa ruh itu ada? Ya, yakin ya engkau bahwa ruh itu ada? Iya, ada. Tunjukkan kepada saya, ya, di mana itu ruh berada. Di sini si dahlia itu, ya, bengong dia, kebingungan, gak bisa dia menjawab, ya, yang ditanyakan oleh Abu Hanifah tadi. Dan kemudian ini, ya, susu. Kan di sini ada kejunya, ya, ada keju di susu ini. Coba tunjukkan di mana
keberadaan itu keju di dalam susu ini. Juga si Dahlia ini, si Ates ini nggak bisa dia menjawab. Oleh karena itu Abu Hanifa bilang, ya, engkau untuk apa? Menunjukkan atau untuk menunjukkan keberadaan Nuh aja, ya engkau nggak bisa menjawab di mana, ya itu ada, ya berada. Apalagi Tuhan, ya yang engkau tanyakan di mana ada di Tuhan, ya sedangkan engkau yang yang ada pada diri engkau sendiri nggak bisa menjawab di mana itu ruh berada, ya. Dan engkau nggak bisa menjawab di mana tuh, ya, apa namanya, itu ya di dalam susu ini ada, nggak bisa menjawab. Apalagi, ya, kalau apa, untuk menjawab di mana Tuhan berada. Nah, baiklah, ya kata sudah. Ya, nah sekarang ada nggak itu sesuatu yang nggak ada awalnya? Kita di dalam ilmu tauhid, ya, bahwa Allah itu kan bersifat kidam, yang nggak ada awal. Ya, ada kata Allah. Mana contohnya? Nah, ya, itu angka, ya, 2 itu berasal dari angka 1. Ya, 2 itu berasal dari angka 1. Karena 2 itu 1 tambah 1. 3 juga berasal dari angka 1. Ya, karena 3 itu 2 tambah 1. Ya, 4 juga berasal dari angka 1. Karena 4 itu 3 tambah 1. Nah, dari mana? Ya sekarang 1 itu dari mana? Dia bisa 1 bisa mengeluarkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan 1 itu dari mana? Ya, jadi tidak ada awalnya. Ya, akhirnya sih Dahlia ini, ya, akui, nggak bisa dia menjawab. Ya udah, ya saya menyerah. Ya, saya menyerah. Yang ketiga, kalau emang Tuhan ada, ya, lagi ngapain? Sedang apa sekarang dia? Nah, kata Abu Hanifah, ya, ini ente, ya, sukul ada. Ya, kamu ini sukul ada, nggak tahu diri. Masa yang nanya ada di atas, sedangkan yang menjawab ada di bawah? Mestinya, ya, yang menjawab itu ada di atas, yang berada di bawah. Ya, nah kalau kamu, ya, mau saya jawab pertanyaan engkau harus turun ke bawah. Karena engkau yang nanya, dan saya akan naik ke atas untuk menjawab pertanyaan. Akhirnya juga dia turun, ya, ke bawah. Dan Imam Abu Hanifah itu, ya, naik dia ke atas mimbar. Sekarang baiklah saya jawab. Ya, lagi ngapain Tuhan sekarang? Ya, sedang apa Tuhan sekarang? Yaitu Tuhan sedang menurunkan orang yang batil
ya nurunin orang yang batil dan mengangkat orang yang hak. Tuh yang dilakukan Tuhan sekarang. Ya, nah dengan terjawabnya ya pernyataan pertanyaan si Dahlia ini, ya akhirnya kaum muslimin merasa lega, senang, ya karena tadinya mereka was-was para ulama, wah kalau kita nggak bisa menjawab, ya tentu nanti banyak orang-orang yang nggak lagi percaya sama Tuhan, ya ada murtad. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Tapi begitu bisa dijawab atau dipenuhi oleh Al-Hanifah, ya maka keadaan itu akhirnya ya menjadi tentram kembali, umat Islam ya kembali, ya nggak sampai menjadi ragu-ragu atau akhirnya nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, nah, ya maka oleh karena itu kita harus terus berusaha, ya mencari teori-teori untuk membuktikan adanya Tuhan. Karena Tuhan kan gaib, ya Tuhan kan gaib. Ya, nah yang gaib itu nggak bisa ya orang percaya kalau nggak ada bukti ya yang menunjukkan keberadaan, karena kan kelihatan ya seperti ya kalau kita ngebilangin sama tetangga kita ya yang mana semalam hujan begitu besar, kita langsung apa kita bilang itu kita kapan tetangga kita kalau rumah kita semalam dibobol maling, ya rumah kita ini rumah saya dibobol maling, kita bilangin sama tetangga tentunya tetangga kan nggak lihat maling, ya tetangga kan nggak lihat maling, maka mereka nggak percaya. Masa iya sih ada maling? Ya paling begitu kan? Masa iya sih ada maling? Mereka karena nggak melihat keberadaannya, ya belum percaya, ya belum percaya. Nah akhirnya kita kasih sama tetangga kita itu bukti kalau adanya si maling tersebut. Ya kita unjukin jendela rumah kita nih, ya lihat ya jendela rumah saya ini karena dicongkel didobrak akhirnya rusak. Jadi itu bukti ya kalau maling semalam itu masuk ya dengan merusak jendela itu. Jadi rusaknya jendela itu tadi sebagai bukti bahwa benar ada maling yang masuk. Gitu tetangga dia percaya ini dari sini kan masuknya. Ya begitulah. Ya, kita harus selalu mencari dan berusaha ya, bukti-bukti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan dan menjelaskan ya, kepada kita tentang bukti-bukti keberadaannya Allah, keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu pentingnya ya supaya kita punya keimanan ya, kepercayaan kita sama Allah itu semakin kuat ya, semakin mantap ya. Maka kita sengaja ya pelajari mengenai ilmu tauhid ini
ya ilmu tentang ketuhanan ini, dan untuk menjadi acuan dan pegangan kita, sengaja ya kita bilangin apa yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ya di dalam kitab di dalam karangan beliau yang disebut Aqidatul Awam. Ya, Anda udah cetak sebetulnya nih, ya, tapi keburu habis. Ya insya Allah Selasa yang akan datang ya kita bagi-bagiin ya supaya kita bisa baca rame-rame ya untuk mengambil keberkahan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenai Allah kemarin udah ya kita jelasin ya siapa Allah, itu kan? Nah sekarang Ar-Rahman, ya apa arti Ar-Rahman? Ya di sini disebutkan Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalalil ni'am, ya bijalalil ni'am, artinya Ar-Rahman yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar, ya usuliyah yang menjadi pokok daripada segala nikmat. Ya, nikmat tentunya sesuatu yang akan memberikan kepada kita kenikmatan, kesenangan, ya kebahagiaan, kegembiraan, itu namanya nikmat. Ya, lawannya nikmah pakai kok, nikmah yaitu musibah, ya kecelakaan, kebinasaan. Tapi kalau nikmah adalah kebahagiaan yang bikin kita enak, senang, ya yang kita bisa rasain enak, lezat, ya itu namanya nikmat. Yaitu kalau Rahman ini, ya Allah beri nikmat dengan nikmat yang besar-besar, yang pokok-pokok. Ya, seperti apa? Contohnya kal iman, seperti iman, wal afiyah, wal rizki, ya rezeki, wal sam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan, wal badani. Ya, jadi iman merupakan nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata di dalam sifat 20, karena dengan nikmat iman dan Islam ini kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Kebahagiaan yang kekal abadi. Ya, itu iman disebut nikmat karena dialah yang akan menjadi sebab kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Maka dia disebut nikmat. Alhamdulillah, tentunya kita diberi oleh Allah nikmat iman dan Islam. Ya, karena kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, banyak sekali orang-orangnya yang justru tidak mendapatkan nikmat ini. Ya, seperti orang-orang yang kafir. Dan di dalam kehidupan kita di dunia ini banyak orang-orang yang kafir. Ya, seperti orang ateis tadi yang nggak percaya kepada Tuhan, banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan. Itu berarti mereka nggak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal mereka itu ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran keimanan. Ketemu dia sih, ya Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain, sehingga dia langsung ya mendengarkan dan mengetahui keterangan-keterangan yang diberikan oleh beliau Rasulullah SAW. Ya, mendengar mereka itu penjelasan-penjelasan dari Rasul, dan mereka juga mendengar tentang bukti-bukti yang diberikan Rasul, yang diberikan oleh Rasul untuk membuktikan adanya Tuhan, ya keesaannya Tuhan. Udah, ya dijelaskan oleh Rasul kepada mereka. Tapi ya nggak dapat dia nikmat iman. Kenapa? Ya karena kan Abu Lahab ini tetap dia kafir. Ya walaupun yang memberikan penjelasan langsung ya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya malah Abu Jahal ini selain dia nggak mau beriman, malah musuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh Rasulullah, artinya dia nggak terima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang akan merubah kepercayaan kaum Quraisy yang mereka itu menyembah patung-patung dan lain-lain. Dan terima dia marah, sehingga memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi, dan dia saudara dari ayahnya Rasulullah Abdullah, satu bapak, tapi emang lain ibu. Jadi Abu Lahab Abdullah ayahnya Nabi itu satu bapak, lain ibu. Jadi pamannya Nabi itu ponakan, ponakannya Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Lahab ini emang udah dicap oleh Allah, udah diponis oleh Allah waktu dia masih hidup. Waktu dia masih hidup, udah diponis oleh Allah bahwa dia itu emang ahli neraka, dan dia tetap akan menjadi kafir sampai akhir hidupnya. Yang mana Allah ini udah nurunin satu surah yang disebut surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nar. Dia pasti akan menjadi ahli neraka, karena dia akan tetap tidak beriman, kafir sampai akhir hayatnya. Abu Lahab begitu penting atau mengetahui turunnya ayat ini, surah ini, marahnya bukan main. Marah bukan main. Ditambah kebenciannya pada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga karena saking marahnya, bencinya, itu anaknya Abu Lahab kan menikah. Anaknya Abu Lahab yang laki menikah dengan Ruqayyah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini
ya selain dia paman juga besan. Ya besannya Rasul. Karena anak lakinya Abu Lahab menikah sama Ruqayyah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh maka begitu turun surah ini, Abu Lahab begitu sampai marah, ya disuruh anaknya ceraiin, ya disuruh menceraikan Ruqayyah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah ini cerai. Ya untungnya Ruqayyah ini belum sempat ya digauli, belum sempat digauli oleh putranya Abu Lahab. Ya itu apalah orang dekatnya lagi, paman juga besan, ya. Di sini ya surah ini ya, surah Al-Lahab ini menjadi bukti tentang kebenarannya Al-Quran. Ya, kenapa? Ya, menjadi bukti kebenarannya Al-Quran. Ya, karena Abu Lahab di dalam surah itu, ya, udah dipastikan, ya, udah diponis dan dipastikan menjadi ahli neraka dan dia akan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Itu kan surah turun, Abu Lahabnya masih ada, ya masih ada. Abu Lahab dia tahu, dia dengar itu ayat. Nah, kalau saja, kalau Abu Lahab itu pengen menghancurkan Al-Quran, ya pengen menghancurkan Quran, bisa aja dia mencapai 2 kalimat syahadat. Jadi Abu Lahab bisa menghancurkan Islam, ya, dan bisa itu Quran dianggap sama dia. Bisa aja orang bilang bohong itu Quran, ya Quran itu bohong, bisa hanya dengan 2 kalimat. Ya, Abu Lahab bisa menghancurkan Islam dan Al-Quran cuma dengan 2 kalimat. Kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bisa kalau mau menghancurin Islam, kalau mau menghancurin Al-Quran, itu. Ya, ternyata ya Al-Quran itu benar, ya, karena sampai akhir hayatnya, ya sampai akhir hidupnya Abu Lahab tetap dalam keadaan kafir. Ya, jadi benar Al-Quran yang memvonis, yang mengatakan Abu Lahab pasti matinya dalam keadaan kafir. Padahal dia bisa aja, kalau dia ucapin syahadat, dia bisa mengatakan tuh Quran bohong, ya Quran ternyata bohong. Karena di dalam Quran itu saya udah dipastikan ahli neraka, ya, dan akan mati dalam keadaan kufur. Tapi kan saya beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ternyata Abu Lahab enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar, ya, terjadi. Ya, begitulah Abu Lahab. Cuma ya ada hal yang kita ketahui dalam hal kekafirannya Abu Lahab tadi udah jelas dalam Al-Quran. Ya saya selama data wa mu'aduhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ya. Jadi dia pasti menjadi ahli neraka. Cuma
ya dia itu kalau hari Senin, ya di dalam hadis bahwa Abu Lahab itu di hari Senin mendapat keringanan dari Allah karena dia bisa mendapatkan susu yang dia isap dari jempol, dari jarinya dia. Itu setiap hari Senin. Ya, kenapa dia mendapatkan keringanan seperti itu? Gara-gara dia merasa gembira, dia merasa gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaknya dia, ya budak perempuannya dia yang namanya Suwaibah, ya Suwaibah al-Aslamiyah, itu kan budaknya budak, ya ngasih tahu, ngabarin kepada Abu Lahab bahwa ponakannya telah lahir, ya bahwa iparnya Sayyidatna Aminah itu istrinya Abdullah, ya melahirkan bayi laki-laki. Dan orang-orang anak Quraisy itu, ya, kalau dapat anak laki bukan main bangga, wah gila sekali, senang. Sebaliknya, ya kalau yang lahir perempuan, wah, ya mereka begitu kesel, ya kecewa, berat sekali, malu, dia merasa malu dengan kelahiran anak perempuan. Ya sehingga kita baca dalam sejarah atau dalam Al-Quran, ya anak perempuan begitu lahir langsung suka dikubur hidup-hidup, ya dikubur hidup-hidup untuk menghilangkan rasa malu jadi mendapatkan anak perempuan. Ya, dalam Al-Quran yang kita baca, wa idal mau'udatu su'ilat, wa idal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi yang hidup-hidup itu ditanya, di aidan bin kutilah, ya dengan dosa apa dia dibunuh? Ya bayi, ya belum ada dosanya, bayi masih suci, tapi mereka bunuh. Maka namakan gitu, ya wa idal mau'udatu su'ilat bi aidan bin kutilah, ya. Nah begitu dikabarin oleh budaknya ini yang namanya Suwaibah Aslamiyah bahwa telah lahir ponakannya, ya laki-laki, dia sampai, ya saking kiranya dia itu budak Suwaibah tadi dimerdekakan, ya dan disuruh nyusuin, ya Nabi kita, ya maka yang pertama nyusuin Nabi itu dia Suwaibah Aslamiyah, ya sebelum Halimah itu Sa'diyah, ya, nanti baru Halimah itu Sa'diyah. Nah dengan merasa curangnya dia dengan kelahirannya Nabi, ya akhirnya Allah beri keren, dihargai oleh Allah. Kegiramannya dia dengan kelahiran Nabi, ya dihargai oleh Allah dengan meringankan sisanya setiap hari Senin. Dia akan bisa menikmati air susu, ya yang keluar dari jarinya dia, isap jarinya dia. Nah kalau Abu Lahab yang memang udah divonis kafir dan ahli neraka, ya Allah masih menghargai kegembiraan dia. Nah tentu ya insya Allah kita kan merasa gembira, merasa senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mendapat, ya penghargaan dari Allah pasti, insya Allah. Ya begitulah, ya bahwa kita wajib terus berusaha untuk mempunyai bukti-bukti tentang adanya Allah, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Ya, insya Allah kita akan terus mempelajarinya.
Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Surah Al-Mustaqim, Surah Al-Mustaqim, Gaya Maksud Ibadah Allah, Rijal Allah, Sunnah, Ajillah, Wa Kunu Awalana Billah, Asyana Zahir Fadlillah, Ya Allah, Ya Anjab, Ya Syadatu, Ya Ahmad, Wa Antum, Ya Ulil Albab, Ta'ala wa Ansuru Billah, Sa'anakum, Sa'anakum, Wali Zulfar, Jamlakum, Wa fi amri, Wa sadnakum, Wa suddu azmakum lillah, Ya Rabbi bisadati tawakkali isyarati ahsanati bisyarati wa yasku amtuna lillah bikashfir qudbi aini wa rabbil baini bibaini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah, salatullahi maulana ala man bilhudajana wa man bilhaqi aulana syafi'il khalqi indallah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa'il awliya
Alhamdulillah Rabbil Alamin.